Bentar. Kayaknya anak kecil tadi ngasih uang, teman-teman ya. Kayaknya anak kecil tadi ngasih uang. Coba kita lihat lagi, teman-teman. Tuh. Tuh. Iya, teman-teman. Jadi anak kecil tadi ngasih uang ke ustadznya ini, lalu ayahnya anak kecil ini menyodorkan air, botol air, ini didoakan oleh sang guru atau sang kiai seperti itu, terus pergi. Ya didoakan. Nah, ini anak kecil tuh, anak kecilnya pegang uang, teman-teman ya. Anak kecilnya pegang uang. Aduh, sampai nggak muat sakunya. Astagfirullahaladzim. Oke, baik teman-teman. Yang seperti ini memang harus kita luruskan. Assalamualaikum teman-teman. Viral sebuah video dari selembar kertas kaca. Ini memposting seorang anak kecil yang memberikan uang kepada seorang ustadz atau kiai seperti itu. Lalu ayahnya anak kecil ini memberikan atau menyodorkan botol air mineral dan didoakan oleh sang guru atau sang kiai atau sang ustadznya ini ya. Jadi didoakan. Nah, banyak komentar negatif teman-teman ya. Banyak komentar negatif dari video ini. Salah satunya adalah, aduh sampai nggak muat sakunya. Ya kalau kita fokusnya kepada uang, lalu genggaman tangan, lalu saku, ya kita akan fokus kepada duniawi, kepada hal-hal yang negatif ya. Jadi anak kecil ngasih uang kepada kiai, lalu ayahnya menyodorkan air mineral. Dan di sini juga ada yang bilang bukannya yang dikasih yang kecil, bukan yang tua. Oke, itu kalau THR mungkin ya, THR ketika jalan-jalan hari raya atau Ba'dan. Nah, di sini teman-teman, apakah yang seperti ini diizinkan oleh Rasulullah? Nah, ini menarik ini teman-teman ya. Menarik karena apa? Karena banyak yang menilai negatif loh teman-teman. Banyak yang menilai negatif dari video ini ya. Jadi seolah-olah ini adalah bisnis agama. Ya Allah. Sampai ada yang mentolol-tololkan teman-teman ya. Makin tolol aja. Macam mana negeri ini mau maju. Nah, komentarnya banyak sekali yang negatif teman-teman ya. Coba kita telusuri dulu siapakah orang ini. Dari Eko Prayudi, sehat selalu guruku, Kiai Haji Muhammad Olil As'ad Samsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Mbaan Situbondo. Beliau putra dari Kiai Haji As'ad Samsul Arifin dan cucu dari Kiai Haji Samsul Arifin. Oke, jadi ini Kiai dari Situbondo ya teman-teman ya. Dia guru yang tidak digaji pemerintah. Wajiblah kita bersedekah meski sedikit. Aku tahu banget Kiai Holil As'ad turunan asli ulama, pejuang di Jawa. Bukan kaleng-kaleng kalau yang ini ilmunya. Dia punya pondok pesantren Wali Songo sedarah dengan PP Salafiyah Sukorjo. Oke, berarti banyak yang kenal juga dengan kiai ini teman-teman ya. Banyak yang kenal dan beliau tidak digaji oleh pemerintah teman-teman ya. Beda dengan Syekh Sudais. Nah, beda dengan Syekh Sudais teman-teman ya. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sudais ini adalah Imam Masjidil Haram teman-teman. Imam Masjidil Haram. Nah, beliau ini digaji oleh pemerintah teman-teman ya. Digaji. Dari mana uangnya? Salah satunya dari sedekah. Coba kita simak penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana pendapat Pak Ustadz dari sebagian Ustadz yang hidup dalam Islam tapi tidak menghidupkan Islam? Misalnya ada seorang ustadz yang mengajar bayaran ataupun amplop dari jemaah, sementara kita tahu Rasulullah tak pernah meminta bayaran seperak pun dari umatnya. Masalah gaji ini teman-teman ya, masalah gaji. Nyambung dengan apa yang telah kita lihat tadi di video awal, yaitu seorang kiai yang menerima uang dari anak kecil, dari jamaah anak kecil. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Oke, bagaimana Ustadz? Kita tunggu jawabannya.
Kan tadi pertanyaannya Rasulullah kan tidak pernah digaji dulu. Oke. Ketika Nabi perang Badar hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua, Ya. dapat harta rampasan perang sebanyak 50.000 keping uang dinar. Kanjeng Nabi mendapatkan harta rampasan perang, teman-teman ya. 50.000 keping uang dinar. 50.000 keping uang dinar. 1 dinar beratnya 4,25 gram, 2 juta sekarang. Nah, yang punya kalkulator, 2 juta kali 50.000 keping sama dengan Berapa? 100 miliar. 100 miliar. Saya ulang, 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. 100 Berapa jatah Nabi? Ada jatahnya Nabi. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walirrasul. Khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. Sekarang pertanyaannya. 1/5. Jika perang Badar memperoleh 100 miliar, jatah Nabi 1/5, berapakah Nabi dapat gaji waktu itu? Gaji Nabi Muhammad setelah perang ya, ada gajinya ternyata. Saya pun juga baru tahu teman-teman ya. Dan kita ngaji sama-sama. 1/5 dari 100 miliar itu apakah 20 miliar? Berapa? Yang bilang Nabi tak punya gaji tadi siapa? Oke. Ngajinya di mana? Ngajinya di mana? Lalu Imam Masjidil Haram itu khatib Abdurrahman Sudes, Surep di Masjidil Haram Masjid Nabawi digaji enggak? Digaji? Digaji. Gajinya dari mana? Baitul Mal. Baitul Mal. Baitul Mal itu dari mana? Dari mana? Zakat, wakaf, infak, sodakoh. Sodakoh teman-teman ya, ada sodakohnya. Ghanimah atau rampasan perang. Oke. Makanya kalau ngaji khatam. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Nabi Ta'ala menerima gaji. Ada 20 miliar mas. 20 miliar gaji yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di masa sekarang pun teman-teman ya, yang namanya bersedekah kepada siapapun diperbolehkan, termasuk kepada kiai. Karena kiai di kampung-kampung itu tidak digaji oleh pemerintah. Beda dengan Abdurrahman As-Sudais ya. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini digaji oleh pemerintah. Dari mana uangnya? Dari Baitul Mal. Salah satunya juga dari sedekah. Sedekah yang masuk juga untuk menggaji Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nah, kalau di kampung-kampung, kiai-kiai, ustadz-ustadz ini nggak ada yang menggaji. Jadi kalau ada jamaah yang memberikan harta, jangan dikatakan kiainya ini kiai yang bisnis agama, bisnis air minum. Salah teman-teman ya, salah. Kalau bisnis, kalau jualan air minum doa, atau seringkali di Indonesia ini disebutkan orang-orang yang jualan air doa, kiai, itu nggak seperti yang dilakukan oleh ustadz tadi teman-teman ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang ini. Enggak. Ini tidak jualan teman-teman ya. Tetapi dengan sendirinya ayah dan anak ini datang kepada kiai lalu menyodorkan air mineral. Nah ini namanya nggak jualan teman-teman ya. Ini harus dipahami, ini bukan jualan. Yang mana yang jualan air agama? Banyu bekas minum Habib Hussein. Berapa? Banyu atau air bekas diminum Habib Hussein. Berapa? Ditawarkan teman-teman. Ini bisa kalian simpulkan jualan. Karena dalam jualan itu ada harga teman-teman ya. Ada harga ataupun ada penawaran. Itu namanya jualan. Kalau yang tadi, enggak. Bahkan uangnya pun enggak kelihatan nominalnya berapa. Coba kalian tebak. Di sini yang diberikan oleh anak kecil ini, berapa nominalnya? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Dan ini bisa dikatakan sedekah kepada guru.
sedekah kepada guru dan itu diperbolehkan teman-teman. Tetapi kalau yang ini berapa? Embel-embelnya apa? Mudah-mudahan berkah. Air yang habis diminum oleh Habib Fulan ini berapa? Semoga berkah. Nah, ini baru bisa dikatakan, bolehlah kalian simpulkan ini jualan agama lewat air berkah. Oke, yang seperti ini bisa disimpulkan seperti itu. Tapi kalau yang di awal tadi bukan teman-teman, bukan ya. Jadi tolong bisa memilih-milih lagi kalian mana yang jualan, mana yang sedekah. Kalian harus ingat itu.